Shalom. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam ibadah raya kita saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Mari kita fokuskan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Pujikan, sungguh indah Kau Tuhan. Tuhan
Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan yang telah Engkau limpahkan atas setiap kami Tuhan. Ya Bapa, saat pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan, dan kami akan menemukan kasih-Mu itu Tuhan. Itu adalah janji firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah pujian kami ini Tuhan merupakan kerinduan setiap kami Tuhan. Hanya kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan akan senantiasa menemukan kasih-Mu yang indah itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Tidak hanya kami yang ada di tempat ini Tuhan, tetapi Tuhan bagi semua orang Tuhan yang berusaha mencari Engkau, dan Engkau akan menemukannya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan jawaban atas semua seru doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, sebelum kami masuk lebih lagi Tuhan, Bapa kiranya Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran Tuhan yang telah kami buat sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun Tuhan, dosa pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, yang membuat Engkau berduka Tuhan, yang membuat Engkau bersedih Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Kau layakan kami Tuhan untuk datang sujud Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Kiranya Tuhan Engkau sucikan, kuduskan tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga Bapa setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Bapa Engkau juga berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ambil bagian saat pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap alat musik LCD Tuhan, dan semua yang kami gunakan untuk pelayanan saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberkatinya Tuhan. Ya Bapa, kiranya saat pagi hari ini kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kami serahkan untuk duduk kembali. Dan kita sambung lagi dengan kitab pujian Bilih Roh Suci. Roh Suci
Puji nama Tuhan, kalau Roh Suci ada di dalam kehidupan kita, senantiasa berkarya dalam hidup kita, kita akan senantiasa merasakan sukacita dan kedamaian daripada Allah itu sendiri. Dan karena Allah itu baik dan sungguh baik bagi setiap kita, karena Dia menunjukkan kasih-Nya dan kita menyediakan setiap apa yang kita butuhkan. Kita pujikan Allah itu baik. Dia senantiasa menyediakan setiap apa yang kita butuhkan. Kita sudah banyak memuji muliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan nikahkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita pujikan Ku Rindu Sabdamu. sebab Engkau baik, sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memuji muliakan nama Tuhan dari hati kami. Kami berdoa kepada Tuhan mencurahkan apa yang ada dalam hati kami. Dan tiba waktunya Tuhan kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu ini berada di belakang salib-Mu Tuhan, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir hamba-Mu semua hanya daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, setiap syukur kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk kembali.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali diberikan kembali oleh Tuhan kesempatan untuk boleh memuji muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua memiliki nama. Orang tua kita memberikan kita nama. Tapi nama yang bagaimanakah yang kita sandang? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca di ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di ayat yang genap. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 7. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai di ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkannya, semuanya kita akan mulai membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mulainya di ayat yang pertama. LAI memberikan judul hikmat yang benar. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang murah membuat hati arif. Lebih baik mendengar hadikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Sungguh, pemerasan membuat bodoh orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sampai ayat yang ke-7. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tadi saya sudah mengatakan ya, untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Kita lahir di dalam dunia ini melewati orang tua kita, lewat ibu kita diberikan nama. Ya, setiap orang memiliki nama. Nama yang diberikan oleh orang tua kita bukanlah nama yang asal-asalan. Pasti setiap kita memiliki arti dari nama tersebut. Contohnya, ketika saya mengandung anak kembar itu, saya mempersiapkan sebuah nama, laki-laki dan perempuan. Kan mikirnya nanti salah satu kayak gitu atau dua-duanya kayak gitu. Ternyata laki-laki semua. Kemudian kami berpikir kembali, nama apa ya? Jelas bukanlah nama yang asal-asalan. Yang pertama Davinisius Adiatma Prasetya. Davinisius, kenapa saya memberikan nama Davin? Karena ketika dia di USG sampai dia lahir, posisi diangkat, dia selalu memberikan posisi atau sikap seperti orang yang berdoa. Ketika di USG ya mantuk-mantuk, lipat tangan mantuk-mantuk, kayak orang berdoa kayak kusuk gitu berdoanya ketika di USG. Dan sampai lahir ternyata ya tangannya tuh begini. Sampai dokter Puspita ngomong, ini loh yang suka berdoa aja di perutnya ibunya ini. Di hadapan Allah, divine of God, Davin. Adiatma dari bahasa Sanskerta, anugerah kita bisa berada di dalam hadapan Tuhan.
Bukan karena kita kuat, bukan karena apa yang kita miliki kita bisa menghadap Tuhan, tapi hanyalah oleh anugerah Tuhan. Dionysius, dia adalah seorang filsuf, seorang teolog yang begitu pintar, yang begitu banyak ide-idenya, filsafat-filsafatnya, banyak sekali gagasannya. Tapi sekali lagi ada 6 adiatma anugerah. Semua yang ada pada diriku, semua yang ada dalam dirinya, kepintarannya, segala kecakapannya, bukan karena hebatnya dirimu, tapi hanyalah anugerah daripada Tuhan. Mengingatkan kembali bahwa semua yang ada dalam dirinya adalah anugerah daripada Tuhan. Tentu nama Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki nama yang indah. Ada selipan doa di dalamnya. Rosalia pun ternyata bukan nama base ya. Kalau ketika kami guyon-guyonan, apa sih Pak, namaku itu kok dinamakan Rosalia? Sampai buat engkel-engkalan sama PO base Rosalia Indah. Oh, aku mbiyen ketemu ibu nek gen base gitu. Enggak juga ternyata. Rosalia itu sebenarnya dari bahasa doa, yaitu doa rosario gitu ya. Doa, sebuah doa. Anak adalah sebuah doa bagi orang tua yang saat itu. Francisca adalah seorang misionaris yang pertama kali datang ke Indonesia di Sulawesi. Nah, kok ndilalah kok ya dadi tenan. Jadi ada suatu doa yang disisipkan orang tua kita di dalam nama kita. Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak arti dari nama Bapak Ibu Saudara sekalian? Pernah tidak tanya atau mengetahui arti nama Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin ada Aldo artinya apa, Tuti artinya apa, Pipit artinya apa, Gianto artinya apa, Pak Pon mungkin lahirnya pas hari Pon gitu ya, nggak tahu lah. Pasti ada maksud orang tua. Dinamakan Ayub mungkin memiliki iman ingin kuat seperti Nabi Ayub. Dinamakan Yosua mungkin karena orang tuanya ingin dia menjadi pemimpin yang hebat. Sekalipun dia merasa kecil, aku gak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang akan menjadikan dia pemimpin. Siapa kita? Siapa nama kita? Ada doa di dalamnya. Namun seringkali ketika kita hidup di Pulau Jawa, seringkali ketika anak yang sakit, wah itu namanya kabotan jeneng. Gelar yang atau namanya disandang itu terlalu berat. Padahal kita sudah mendoakannya. Padahal kita memberikan nama kepada anak kita melalui pergumulan yang berat sama Tuhan. Kita sudah tanya kepada Tuhan. Waduh, itu mungkin keberatan nama. Sehingga banyak sekali dia yang mengalami sakit penyakit harus diganti. Ternyata enggak. Anak di bawah usia 5 tahun memiliki daya tubuh yang rendah. Jadi dia akan mudah sakit, apalagi kalau makan minumnya akan dijaga, dia akan mudah sekali untuk terserang. Kenapa? Tubuhnya itu alarm. Ya, ketika ada virus yang masuk, ini loh panas, itu adalah bentuk alarm. Ketika anak dibiarkan saja, mungkin nggak akan rasa sakit. Kasarannya alarmnya sudah mati, sudah kebal sama virus sana virus ini. Dan nantinya itu yang akan membahayakan. Nama adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita, di dalam doa orang tua kita, di dalam diri kita. Sebuah nama bisa menjadi baik. Tentu nama Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki arti yang baik. Nama Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya bisa menjadi baik atau tidaknya tergantung bagaimana kita menghidupinya. Nama baik tergantung bagaimanakah kita menghidupinya. Kita menghidupinya dengan cara yang baik atau menghidupinya dengan cara yang salah. Sama halnya di dalam kitab Kejadian. Ketika kita membaca kitab Kejadian, bahkan kita sudah membahasnya di dalam PA eksposisi, dalam ibadah rumah tangga kita mengingat bagaimana kejadian di Babel, bagaimana orang Babel mencari nama,
Mencari nama dalam bagian ini adalah mencari nama kesombongan, memupuk kesombongan yang ada dalam dirinya, supaya ia tersiar bagaimana dia, ini loh menara Babel, di mana orang lain bisa dekat dengan Tuhan, di mana menara ini akan dibangun dekat dengan Tuhan, menara yang sampai tembus ke langit sehingga tidak ada jarak antara Allah dengan manusia, tidak ada jarak antara dewa dengan manusia, dan itu tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Nama yang menyatu bisa menjadi bencana yang besar. Mencari kesombongan dalam diri kita akan menjadikan kita jatuh. Orang Babel tidak taat kepada Tuhan. Tuhan Allah ngasih tahu ya, memberikan perintah sebar. Mereka menyatu. Mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka ingin membandingkan dirinya dengan Tuhan. Mereka ingin mensejajarkan dirinya dengan Tuhan. Nama seperti itukah yang akan kita cari? Sebuah nama bukan hanya sebuah panggilan semata. Ya, ketika kita diberikan nama bukan hanya sebuah panggilan semata. Setelah meninggal sudah hilang. Bukan hanya demikian. Ketika kita sudah meninggal, nama kita bukanlah hilang begitu saja. Bahkan ketika kita di dalam lingkungan kita, di dalam adat Jawa ada peringatan pengeliling 1, 2, 3, 1000 hari sampai berapa kali pengiling-ilingnya itu masih diingat. Ketika kita, mungkin saudara kita atau tetangga kita meninggal, atau orang yang kita kasihi meninggal, nama itu, pribadi orang itu akan selalu kita kenal. Akan selalu kita kenang. Sampai kapanpun akan kita selalu kenang. Apalagi dengan orang yang kita kasihi. Gak mungkin akan lekang oleh waktu, kayak lagu itu ya. Dirimu di hatiku gak akan lekang oleh waktu. Ketika mungkin saudara kita atau tetangga kita meninggal, seakan-akan mereka itu masih ada. Sampai ketika suatu saat duduk-duduk sepeda motor, lah kok kayak suara motor Pak Kae. Masih kita ingat, masih kita kenang. Kira-kira ketika kita meninggal, nama bagaimanakah yang kita tinggalkan kepada orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang pertama dikatakan nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Tuh, nama baik kenapa disandingkan dengan minyak yang mahal? Apa hubungannya nama baik dengan minyak yang mahal? Minyak pada zaman saat itu, zaman perjanjian lama pada saat itu ataupun adat istiadat saat itu adalah suatu hal yang mahal. Status sosial seseorang saat itu bukan dinilai dari emas, bukan dinilai dari tanah, bukan dinilai dari perkebunannya, bukan dinilai dari begitu besar rumahnya, tapi dari minyak yang ia miliki. Minyak adalah merupakan lambang suatu status sosial yang tinggi. Semakin mahal minyak yang ia miliki, semakin kaya orang itu. Kita bisa melihat, kita bisa juga baca di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus lahir, orang Majus pun memberikan persembahan, salah satunya adalah minyak wangi-wangian. Ketika Yesus diurapi, Tuhan Yesus diurapi, diseka kakinya menggunakan minyak narwastu. Minyak adalah lambang kesukacitaan. Minyak adalah lambang kemewahan. Minyak adalah lambang dari status sosial yang lebih tinggi. Lambang dari sejauh mana sih kekayaan seorang tersebut. Nama lebih baik, lebih berharga daripada emas, lebih berharga daripada minyak yang dimiliki. Seberapapun kita akan memiliki harta benda yang kita ada dalam diri kita, seberapa banyak harta yang kita tumpuk, seberapa banyak anggota keluarga kita, seberapa banyak hal yang kita miliki, seberapa banyak pengaruh kita,
gak akan lebih berharga dari nama baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama baik, nama baik, nama baik. Di dalam Indonesia pun sudah ada undang-undang pencemaran nama baik. Barang siapa yang mencemarkan nama baik seseorang bisa dituntut perlindungan nama baik. Di dalam hukum pun ada perlindungan nama baik. Tapi bagaimanakah dengan diri kita? Sudahkah kita menjaga nama kita, nama baik yang diberikan orang tua kita, menghidupi nama yang diberikan orang tua kita dengan sebaik-baiknya? Siapakah kita di hadapan sesama kita? Siapa sih Siska itu di hadapan suami? Siapakah Siska itu di hadapan anak? Siapakah Siska itu di hadapan jemaat? Siapakah Siska itu di hadapan lingkungannya? Siapakah Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Siapakah Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah nama baik? Apakah nama yang buruk? Kira-kira kalau dipertanyakan itu di hadapan saudara sekalian. Ketika kita meninggal, kita tidak akan bisa membawa apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini. Kita pengkhotbah ini bukan hanya menyoroti kehidupan kita masih ada. Oleh karena itu pengkhotbah selalu mengutarakan, memberikan ceramahnya bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah sia-sia. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan semuanya. Apa yang kita kumpulkan itu akan sia-sia. Apa yang kita genggam saat ini adalah sia-sia. Yang tidak sia-sia adalah nama kita. Ketika kita meninggal, kita gak akan bisa membawa emas, permata, berlian, tanah, mobil, kendaraan kita, rumah kita ke dalam kuburan kita ataupun dalam peti kita. Sekalipun kalau di dalam adatnya Tionghoa itu mereka membuat kayak miniatur gitu ya, sebagai perlambangan, tetapi mereka itu adalah ditinggal. Yang dibakar itu adalah hal yang miniaturnya, bukan yang sebenarnya. Semuanya gak akan kita bawa, hanya iman kita yang kita bawa kepada Tuhan. Dan yang kita tinggalkan adalah nama kita. Orang gak akan melihat ketika kita ada di dalam peti mati, gak akan melihat seberapa banyak yang kita telah miliki. Tetapi siapa dia ketika dia hidup? Ketika orang meninggal, sekali lagi dijawab, ketika orang akan mengatakan sae napa awon, banyak orang yang mengatakan sae. Tapi bagaimanakah ketika kita nanti seperti itu dan ada orang mengatakan awon? Gak berabe dah. Bukan akan menjadi masalah kah? Maka keluarga harus mendamaikan terlebih dahulu. Nama apa yang kita tinggalkan kepada anak kita? Oh, anaknya bapak iku pantes. Oh, anaknya ini pantes. Nama yang bagaimanakah yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita? Gajah mati meninggalkan gadingnya, macan mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa sekali lagi yang akan kita wariskan, yang akan kita ingatkan kepada orang yang ada di sekitar kita? Nama baik atau nama yang buruk? Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena di rumah duka, kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kenapa di dalam kitab pengkhotbah ini sepertinya omongannya itu selalu duka lebih enak
daripada ke tempat pesta. Karena ketika kita dalam pesta kemewahan kita lupa akhir hidup kita. Karena ketika kita bersenang-senang, kita lupa akan hari akhir kita. Setiap manusia memiliki jatah hidupnya masing-masing. Kita bukanlah bertambah usia, ya bertambah, tapi jatah kita itu sebenarnya dikurangin. Setiap diri kita, pribadi kita sudah memiliki jatah masing-masing. Sudah ada kontraknya dalam dunia ini yang ditentukan oleh Allah, yang tidak bisa diganggu gugat oleh kita. Oleh kekayaan kita pun kita gak akan bisa gugat sejauh mana hidup kita, umur kita dalam dunia ini. Kita memiliki batasan. Terkadang ketika kita ada di rumah duka, kita baru ingat kematian. Kita lebih ingat kematian kita di rumah duka atau di rumah orang pesta. Ketika kita berada di rumah duka, kita lebih ingat lagi akan kematian kita. Kita akan lebih ingat lagi siapa diri kita. Kita akan lebih lagi mengkoreksi hidup kita. Kita akan lebih lagi melihat jauh dalam hidup kita. Kita akan lebih lagi mengingat iman kita, sejauh mana iman kita. Kita akan lebih mengingat lagi sejauh mana diri kita dengan Tuhan. Kita akan mengingat lebih lagi hubungan kita dengan Tuhan sejauh mana. Ada orang yang merasa takut ketika berada di rumah duka karena dia takut akan kematiannya. Ketika kita meninggal mendadak, kita nggak tahu. Sudahkah siap kita? Apakah kita hanya terlena dengan kehidupan kita? Apakah kita pernah berpikir ketika esok aku meninggal, sudahkah hidup saya berkenan di hadapan Tuhan? Lebih baik di rumah duka karena kita bisa mengingat akan kematian kita, daripada orang yang sibuk. Bahkan ada dikatakan dalam kitab pengkhotbah yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu, orang yang memang dibuat oleh Tuhan menyibukkan diri dengan apa yang ada dalam dirinya, dipersilahkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan, bahkan mungkin dilolah gitu ya, dijejeli dengan kesibukan mereka, disibukkan dengan pesta pora mereka, sehingga mereka lupa kematian mereka. Ataukah sama seperti dalam bagian ini? Lebih baik ke rumah duka. Kita melihat hidup kita ada batasannya. Bukan hanya tubuh kita yang dibatasi oleh peti, tetapi hidup kita dalam dunia ini juga terbatas. Ketika kita bertanya dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, sudahkah siap kita menghadap Tuhan? Hiduplah, mari kita hidup seakan-akan besok atau nanti Tuhan memanggil kita. Kita tidak mengerti, tidak tahu waktu Tuhan kapan memanggil kita. Yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Berbuat baik bukan untuk mencari surga, tapi berbuat baik karena kita telah merasakan kebaikan Tuhan. Berbuat baik bukan karena kita mungkin menggapai apa yang kita impikan, tapi respon kita atas berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kitab pengkhotbah ini kita belajar ya, bahwa kesedihan, bahwa duka yang ada di rumah duka mengingatkan kita sejauh mana kita bisa ada dalam dunia ini. Mungkin itu adalah akhir hidup kita di dalam dunia, tapi itu adalah awal hidup kita, awal hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bagi orang yang percaya benar-benar kepada Tuhan, hidup kekal hanya diberikan bagi orang yang benar-benar menerima Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Sekalipun kita ada dalam tubuh yang lemah, sekalipun kita berada dalam tubuh yang penuh dengan keberdosaan ini,
Tapi hendaklah kita senantiasa memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita berusaha hidup bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Kita bekerja, kita lakukan untuk Tuhan. Kita belajar, kita lakukan untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu aktivitas, kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini, kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang muram membuat hati yang arif. Di dalam duka kita akan bisa merefleksikan dalam kehidupan kita. Bahkan kita dalam duka kita lebih memungkinkan kita dekat dengan Tuhan daripada kita dalam keadaan sukacita. Banyak orang ketika kita ada dalam sekitar kita melihat banyaknya pelawak, mereka membawakan lawakannya begitu jenaka yang bisa menghibur kita yang melihat, yang bisa membuat orang lain tertawa sampai disewa berapa puluh juta sekali tampil. Ada ya stand up komedi yang begitu lucu, tapi ternyata hati mereka jauh dari kata sukacita. Mereka memberikan tawaan yang palsu. Mereka menyampaikan haha ketawa, ternyata hatinya menangis. Pernahkah kita ada di posisi itu? Kita senyum, halo selamat pagi, bagaimana kabarnya, luar biasa. Kita senyum di hadapan sesama kita, tetapi hati kita menangis. Kita pura-pura, kita berikan salam begitu hangat, tetapi sebenarnya hati kita mengalami suatu kepahitan yang pahit sekali. Pernah Bapak Ibu? Kita ngomong, tetanggaku, aku gini, aku gitu. Atau kita ketika reuni, kita ketemu dengan sukacita, dengan banyak saudara kita. Ini begini begitu. Dengan senyum. Kita melayani dengan penuh sukacita. Tapi benarkah hati kita penuh dengan sukacita? Tapi benarkah hati kita diliputi dengan sukacita? Oleh karena itu dalam pengkhotbah dikatakan hati yang muram lebih baik. Gak semuanya orang tuh bisa mengutarakan kemuramannya atau curhatnya kepada orang lain atau kepada Tuhan aja. Kadang kita berdoa aja gak bisa. Saking beratnya hidup yang kita alami, saking beratnya apa yang kita rasakan, kita mungkin gak akan bisa ngomong sama Tuhan. Kita mungkin hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Itu lebih baik. Kita melihat banyak orang yang ada di sekitar kita, banyak sekali komedian yang begitu jenaka akhir hidupnya, banyak juga yang ingin mengakhiri hidupnya. Tesi ingin mengakhiri hidupnya jatuh daripada narkoba. Berapa kali Nunung Sri Mulat ingin mengakhiri hidupnya dan juga jatuh dalam narkoba. Berapa kali orang yang kita kenal komedian yang begitu luar biasa, begitu menghibur, ternyata hidupnya hancur. Tuhan memberikan hatinya kepada kita bagi setiap orang yang terluka, bagi setiap orang yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan menara perlindungan di hadapan Tuhan. Memang lebih baik kita bercerita kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena ketika kita bercerita kepada manusia, manusia hanya bisa mungkin menertawakan kita, menyebarkan aib kita, menyebarkan apa yang gak baik dalam diri kita, menyebarkan masalah yang ada dalam diri kita. Karena dengan demikian kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena dengan hati yang remuk kita bisa datang kepada Tuhan. Bukan hati yang bangga, bukan hati yang sombong, bukan hati yang penuh keangkuhan yang akan diterima oleh Tuhan, tapi hati yang hancur, hati yang remuk, hati yang memerlukan belas kasih daripada Tuhan, hati yang memerlukan perlindungan daripada Tuhan, hati yang memerlukan pelukan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
perlunya renungan dalam hidupkan kita tentang apa yang telah kita lakukan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Lebih baik nama yang baik daripada harta yang kita miliki. Lebih baik kita berada dalam rumah duka karena kita bisa mengingat kematian kita. Lebih baik kita bersedih hati daripada kita bertawa dengan tawa yang palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, manakah yang akan kita pilih? Manakah yang akan kita pilih? Bukan hanya pilih, oh aku pilih iki, oh aku pilih ini. Bukan. Tapi manakah yang akan kita pilih, kita hidupi di dalamnya? Siapakah kita? Nama baik yang seperti apa yang kita sandang? Siapakah diri kita yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita, generasi kita, saudara kita? Mana yang lebih baik bagi Bapak Ibu? Lebih baik ke rumah pesta atau ke rumah duka? Lebih baik tertawa dengan kepalsuan atau bersujud di hadapan Tuhan? Apakah kita mau disanjung tinggi dengan kepalsuan? Banyak orang kan ya, kita disanjung begitu tinggi, ternyata di belakang kita menusuk kita, menyanjung dengan kepalsuan, atau kita ditegur dengan hikmat atau dengan kasih yang nyata-nyata. Sahabat yang baik adalah sahabat yang menegur dalam kasih, bukan menyanjungnya tetapi menusuknya dari belakang. Tinggal bagaimanakah kita mau ambil yang mana? Mau menjaga nama baik kita yang diberikan orang tua kita yang ada doa di dalamnya, ataukah kita menghancurkannya dalam kehidupan kita sendiri? Lebih baik kita ingin merenungkan kehidupan kita atau mensia-siakan kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang singkat ini pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah hidup sementara. Hidup kita bukanlah hidup yang selamanya dalam dunia ini. Hidup kita ada akhirnya. Hidup kita mari kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, merenungkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua merenungkan hidup kita. Sudahkah saya menghidupi nama yang Tuhan telah berikan melalui orang tua? Sudahkah kita menghidupi nama yang kita pilih dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjaga apa yang menjadi nama baik di kehidupan kita? Dan siapakah kita kalau kita pertanyakan kepada orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah siapkah kita menghadap Tuhan dari waktu yang Tuhan telah tentukan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan? Sudahkah siap kita meninggalkan orang yang kita kasihi? Sudahkah siap kita menjadikan hidup kita tetap hidup, nama kita tetap hidup di dalam hati keluarga kita? Ataukah siapa kita di hadapan mereka? Apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan? Apakah kita sudah menjadi alat Tuhan yang baik? Apakah kita dikenal sebagai Tuhan, hambaku yang setia? Apakah kita sudah dikenal oleh Tuhan yaitu yang melakukan firman Tuhan? Sudahkah hidup kita penuh dengan memuliakan nama Tuhan? Sehingga kita bisa dipanggil oleh Tuhan, hai hambaku yang baik, hai hambaku yang setia, mari kepadaku. Ataukah siapa nama yang dikenal oleh Tuhan di dalam hidup kita? Apakah aku tidak mengenal Engkau,
Sampai Tuhan tidak mengenal kita karena apa yang kita lakukan jahat di hadapan Tuhan, jahat di hadapan manusia. Sekalipun perkataan kita melakukan hal-hal yang baik, sekalipun perkataan kita mungkin memperkatakan hal yang baik, tapi itu semua adalah kepalsuan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati, sekalipun orang lain tidak. Sekalipun manusia hanya melihat apa yang ada di depan, tapi Tuhan melihat dalam hati kita. Mari kita mau koreksi hati kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, sekali lagi Tuhan memberikan kami peringatan akan siapa diri kami, akan siapa nama kami, bagaimana kami harus lebih baik menjaga nama baik kami, bukan hanya di hadapan orang sesama kami, melainkan lebih daripada itu menjaga nama baik kami di hadapan Tuhan. Karena semua apa yang kami miliki dalam dunia ini akan kami tinggalkan ketika Tuhan memanggil kami. Karena semua apa yang kami miliki itu adalah sementara. Itu adalah sia-sia ketika kami datang kepada Tuhan. Ketika kami kembali kepada Tuhan, kami hanya membawa iman percaya kami di hadapan Tuhan, membawa status kami sebagai umat pilihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama hidup kami tidak menjadi alat Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam sepanjang hidup kami tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ampuni kami Tuhan jika selama kami hidup kami belum memberitakan Injil Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama kami hidup kami belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi hidup kami, Engkau pakai hidup kami menjadi kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan melalui setiap hal, melalui setiap pemikiran kami, setiap perkataan kami, setiap pekerjaan kami, setiap langkah kaki kami, setiap perbuatan tangan kami, memuliakan nama Tuhan. Karena kami rindu, kami meninggalkan nama baik bagi anak-anak kami, bagi saudara kami, bagi orang yang kami tinggalkan, orang yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau berikan kami kembali kesempatan untuk dapat memperbaiki hidup kami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mampukan kami Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan hari lepas hari yang Tuhan boleh perdengarkan bagi kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersyukur. Dan kami berdoa mengalaskan doa kami hanya di bawah kaki Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita dengarkan, tapi biarlah kita akan lakukan firman yang sudah kita dengarkan. Dan terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kita responi dengan pujian, Tuhan ini aku. Ini aku
Terima kasih untuk Bu Esther yang sudah pimpin kita dalam doa syafaat. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita iringi dengan pujian berkat anak cucu. Untuk warta jemaat dan doa berkat kami serahkan pada hamba-Nya. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mengabadikan segala hormat, puji dan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kelayakan kami beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kami pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin jalannya ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin setiap anak-anak-Mu yang berpelayanan pada hari ini. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena sakit. Kiranya Tuhan Kau akan menolong mereka. Engkau tolong Mbah Miem di dalam kesakitannya juga dalam masa tuanya, Mbah Tun dan juga masa tuanya. Dan juga saat ini berdoa untuk Mas Wawan yang sakit mata. Kiranya juga Tuhan Kau akan tolong, Kau akan urapi mereka Tuhan. Engkau berikan kembali kesempatan mereka untuk dapat senantiasa berkumpul bersama-sama dengan kami dalam setiap waktu yang Tuhan izinkan.
Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tidak hadir pada hari ini karena kesibukan mereka atau karena permasalahan mereka atau apa yang mereka sedang hadapi. Kiranya Tuhan Engkau akan senantiasa menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebelum kami pulang, Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan, seturut berkat yang Tuhan berikan bagi umat pilihan Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, silakan duduk. Saat teduh sejenak dari sebentar.